Ya, ibarat main bola sebenarnya kontrak kerja itu gini. Misalnya analoginya gini misalnya. Ronaldo itu kan dikontrak oleh Juventus. Ya, dengan bayaran itu jelas. Seminggu dapat berapa, cetak gol berapa, kemudian satu musim berapa, sponsornya apa saja. Itu kan jelas. Terus tiba-tiba Ronaldo itu main di Manchester United misalnya. Kemudian pada saat main di Manchester United, kontrak kerjanya nggak dirubah. Kira-kira mau nggak Ronaldonya? Apa? Tanya dong. Oh, boleh dong. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait pertanyaan yang muncul di konten saya sebelumnya, yaitu terkait dengan 7 hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerja. Pertanyaannya adalah dari Mas Dwi Mardana. Ya, pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan jika pernyataan perjanjian kontrak berbeda dengan pernyataan waktu wawancara, Pak? Oke, siap. Sebelum saya lanjut, kalau teman-teman kemudian suka dengan channel ini, suka dengan kelas SDM, jangan lupa subscribe dulu ya, biar saya juga makin semangat untuk kemudian membuat konten-konten berikutnya. Sebelum saya menjawab terkait dengan kontrak kerja. Kan biasanya gini, kontrak kerja itu kan biasanya orang-orang seneng kontrak kerja, dapat kontrak kerja dan segala macamnya gitu kan. Terus apa yang terjadi biasanya? Udah, apapun yang disodorkan, apapun kontrak kerja yang diberikan, itu udah langsung tanda tangan aja. Kadang jarang orang yang baca. Kadang baca detail gitu, kadang cuman diliatin gitu doang. Main tanda tangan aja belakangnya. Padahal ada beberapa yang memang harus diperhatikan. Makanya jangan sampai kelewat tuh konten nih di atas tentang 7 hal yang perlu diperhatikan mengenai kontrak kerja. Nah, kalau misalnya tadi menyangkut pertanyaan seperti tadi, maka yang perlu kita ketahui dulu sebenarnya kontrak kerja itu untuk apa? Tujuan kontrak kerja itu untuk apa? Jadi kontrak kerja itu ada karena ada pemberi kerja dan penerima kerja. Kontrak kerja itu tidak akan terjadi kalau dua-duanya nggak ada. Kalau misalnya ada pemberi kerjanya doang, ya nggak kejadian kerjanya. Masa ada pemberi kerja terus yang kerja siapa? Gak ada. Begitu juga sebaliknya. Ada yang menerima pekerjaannya tapi tidak ada pemberi kerjanya. Ya gimana jadinya? Tidak kejadian juga kan gitu. Jadi kontrak kerja itu adalah sebuah dokumen resmi tentang pemberi kerja dan penerima kerja. Makanya menjadi penting sebelum teman-teman bekerja, sebelum teman-teman melakukan tanda tangan kontrak kerja, maka harus diperhatikan mengenai klausul-klausul yang ada di dalamnya. Nah, pada saat wawancara itu juga mesti detail. Wawancara ini misalnya diperuntukkan untuk apa, pekerjaannya untuk apa, jenis pekerjaannya apa, kemudian tempatnya di mana, itu juga menjadi penting karena akan tercapture atau akan tergambar pada saat nanti teman-teman tanda tangan kontrak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat tanda tangan ternyata apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan di kontrak kerja itu tidak sama pada saat wawancara. Maka yang harus dilakukan pertama adalah satu, tanyakan ke HRD-nya. Siapa tahu cuman salah tulis. Ini misalnya tanya, Pak, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan hal-hal yang penting ini ya teman-teman ya. Maka yang harus dilakukan pertama adalah tanyakan ke HRD-nya. Pak, kenapa kok kontrak kerja saya berbeda saat wawancara kemarin ya? Wawancara kemarin saya melamar menjadi operator. Kenapa di sini menjadi asisten operator? Kenapa di sini jadi cleaning service? Misalnya gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya jabatan yang diberikan itu, jadi ada 2 nih. Tanyain ke HRD-nya, siapa tahu salah administrasi. Kemudian yang kedua, itu adalah tanyakan kalau jabatan itu lebih rendah dari yang dijanjikan pada saat wawancara, maka bisa dilakukan renegosiasi. Berarti kalau perlu tanyakan lagi ke HRD-nya bahwa wah saya nggak bisa terima Pak kalau terkait dengan ini gitu, karena kan nggak sesuai dengan yang diwawancara Pak gitu aja, nggak apa-apa, tanyain aja Pak, tapi sopan, nanyanya sopan. Ini salah tulis ya Pak, gitu aja pertanyaannya mancingnya ya. Jadi maaf Pak, ini apakah salah tulis ya? Kan waktu itu saya wawancara sebagai operator, kok di sini tertulisnya sebagai cleaning service gitu. Nah,
Saya ulang lagi, jadi yang ketiga, apabila ada gapnya terlalu jauh antara pada saat wawancara dengan kontrak kerja yang ada, maka lebih baik berpikir ulang untuk kemudian pada posisinya mau diterima atau tidak. Karena jangan sampai teman-teman bekerja itu kemudian tidak sesuai dengan hati nurani. Itu malah lebih berbahaya. Nanti kerjanya asal-asalan, nanti kerjanya performanya nggak bagus, malah nanti tidak bagus ke depannya buat karir teman-teman itu sendiri. Kemudian ada pertanyaan terkait sama kontrak kerja juga dari Lugas, yaitu untuk pekerjanya mendapatkan salinan kontrak kerja enggak ya sebagai arsip. Nah, kalau ini jawabannya jelas, harus lugas juga, Mas, lugas. Namanya keren loh, namanya lugas, maka jawabannya pun harus lugas. Harus dapat. Gitu. Biasanya kontrak kerja itu ada 2 rangkap. Yang pertama adalah dipegang oleh perusahaan, yang satu dipegang oleh pekerjanya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya salinannya dan sekarang minta salinan waktu kontrak kerja itu seperti apa. Jangan sampai gini, apa sih fungsinya kita mempunyai kontrak kerja dan mengetahui kontrak kerja kita apa? Karena gini, siapa tahu dalam proses perjalanan waktu itu ada perubahan terkait dengan kontrak kerja. Itu teman-teman menjadi clear. Karena jangan sampai gini, banyak yang perusahaan sekarang adalah sudah ganti nama, ganti segala macamnya, kontrak kerjanya nggak berubah-ubah. Jadi kontrak kerja itu adalah bagian penting atau dokumen penting dari kita untuk mengetahui jenis pekerjaan kita seperti apa. Nah, kan kita kerja nggak cuma pengen setahun, 2 tahun. Nah, tahu nggak? Kalau misalnya yang seneng bola, coba deh seneng bola, ya kan? Bola itu ada kontraknya. Seminggu berapa miliar, setahun berapa miliar, kan gitu. Ke pemain bola kan ada kontrak kan. Kenapa ada pemain bola di kontrak kerjanya jelas harus begini. Bahkan kalau mau bikin gol aja kadang kan gitu ya. Pemain bola itu bikin gol aja ada klausulnya di kontrak kerjanya. Setiap bikin gol dapat tambahan uang segini. Setiap bikin assist dapat tambahan segini. Kalau penjaga gawang setiap penyelamatan bola dapat segini. Nah, begitu juga dengan kontrak kerja kita. Harus clear. Jadi harus dapetin tuh, pelajari tuh. Pelajari di rumah. Apabila nanti someday atau suatu hari nanti ada perubahan terhadap kontrak kerja, itu teman-teman tahu. Nggak cuman, ya kok jadi gini, padahal dulu kan gua di kontrak kerja begini, kan gitu. Apalagi yang parah lagi sekarang. Ya kan, kadang kontrak kerjanya nggak tahu kemana, tahu-tahu pabriknya ganti. tadinya PT Makmur Jaya jadi PT Rindu Order. Nah, kontrak kerjanya kan harusnya berubah karena pemberi kerjanya kan berubah. Kalau kemudian pemberi kerjanya nggak berubah ya nggak apa-apa, atau kerjaan kita nggak berubah ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian pemberi kerja kita berubah, masa kontrak kerjanya tetap? Nanti kalau ada apa-apa dengan kita, kalau ada kasus hukum yang kemudian terjadi di kemudian hari, kita gimana? Misalnya nanya gini, loh Pak, saya kan, coba mana kontrak kerjanya? Terus kontraknya, oh iya, loh kok ini udah berubah jadi Rindu Order, emang kamu dulu ngelamarnya ke PT Rindu Order? Itu baru kan. Bingung deh semuanya. Now gitu. Nah, itu teman-teman jawaban dari pertanyaan tadi Mas Lugas dan juga Mas Dwi. Mudah-mudahan membantu dan juga memberikan kita menjadi mawas diri terkait kontrak kerja ini. Ya, gitu aja, sampai ketemu di pertanyaan berikutnya. Maju terus para pekerja Indonesia, maju terus anak-anak Indonesia. Oke, bye-bye.